Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, agak beberapa menit ke depan kita akan mengangkat kajian tentang ibadah. Ibadah kita ini harus maksimal Bapak Ibu. Ibadah kita ini harus berkualitas. Kalau kita ingin martabat atau makom kita ini tinggi di hadapan Allah. Kita sudah tahu bahwa hidup kita hari ini, tujuan hidup kita hari ini adalah untuk ibadah. Jadi kalau ibadah kita itu tidak maksimal, tidak berkualitas, berarti hidup kita ini belum berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kalau kita sudah upayakan ibadah kita secara maksimal, kualitasnya ditingkatkan, ibadah kita evaluasi. Kalau ada yang salah di dalam ibadah kita, ini akan menjadikan ibadah kita lebih baik. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kultum ini sudah beberapa kali diangkat. Tapi pagi ini akan kita angkat kembali kultum ini di dalam kuliah subuh pada pagi hari ini. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita itu Bapak Ibu, kita harus meningkatkan keikhlasan dan memperbaiki niat. Ini awal untuk meningkatkan kualitas ibadah. Dari niat Bapak Ibu. Karena banyak orang di dalam ibadahnya itu kurang ikhlas. Niatnya itu bercampur dengan niat-niat yang lain. Ini kualitas ibadahnya menjadi rendah. Kita kan tahu Bapak Ibu bahwa hidup kita ini selama 24 jam, kalau itu sesuai dengan SOP Bapak Ibu yang diajarkan oleh Rasulullah, itu akan bernilai ibadah. Tidur kita bernilai ibadah. Ada banyak orang Bapak Ibu, mohon maaf, ibadahnya ini tidak murni, bercampur dengan hal-hal lain, bercampur dengan riya, bercampur dengan kesyirikan. Jadi niatnya ini harus dikembalikan lagi, niatnya ini harus dimurnikan lagi karena Allah. Berarti dia tidak begitu ikhlas di dalam ibadah. Contoh Bapak Ibu, bekerja ibadah, betul kan Pak? Bekerja itu termasuk ibadah. Kalau di dalam bekerja itu kita ada rasa dongkol, aku terus begawe ini, itu berarti nilainya itu akan menjadi kurang. Capek nih anak aku ini begawe terus. Coba kau pulau sekali-sekali. Jadi nilai ibadah ini jangan kita artikan hanya sekedar sholat saja. Tidur pun menjadi ibadah kalau sesuai dengan SOP. Bagaimana tidur kita bisa bernilai ibadah? Bagaimana kerja kita bisa bernilai ibadah? Tentunya diawali dengan niat yang benar. Kalau niatnya karena Allah, saya bekerja karena Allah, mencari nafkah untuk keluarga karena Allah, bernilai ibadah Bapak Ibu. Itulah sebagian mubalik, Ustaz. Ada yang melegalkan dia boleh meninggalkan ibadah mahdoh demi untuk keluarga. Ada Pak. Ini agak aneh juga kajian seperti ini.
Umpama dia dibenarkan untuk tidak puasa, misalnya dia kerja berat, atau dia dibenarkan untuk tidak sholat berjamaah. Ada pendapat yang seperti ini. Karena kata dia, kerjakan ibadah juga. Baik Bapak Ibu, kita bukan bahas itu. Kita tingkatkan keikhlasan kita ibadah. Bagaimana meningkatkan keikhlasan ini? Kita harus total, Bapak Ibu. Total di dalam ibadah. Banyak orang separuh-separuh di dalam ibadah itu. Separuh-separuh maksudnya begini Bapak Ibu. Umpama dalam satu momen seperti tidur, ini saya contohkan dulu. Tidur kan itu kalau menurut yang diajarkan oleh Rasulullah, tidur itu bernilai ibadah. Bagaimana dia bisa bernilai ibadah yang tinggi? Tidur itu harus sesuai, pertama berwudu. Nah, kita ini kan malas, nak tidur berwudu dulu. Nak berwudu, nak tidur. Salah. Nah, ini harus dengan keikhlasan. Berwudu dulu. Setelah berwudu, membaca doa dan sebagainya, miring ke kanan. Itu harus kita ikuti dengan keikhlasan, dengan niat yang benar karena Allah. Sehingga tidur kita itu selama berapa jam ke depan kita tidur itu dicatat sebagai ibadah Bapak Ibu. Awali dengan niat. Kalau niat ini bercampur dengan yang lain, itu ibadahnya akan kualitasnya menurun. Seperti dia ibadah, ada unsur-unsur riya Bapak Ibu. Ada unsur sum'ah, ada unsur sombongan di situ. Banyak orang beribadah seperti itu. Ingin dikatakan seorang yang taat, ingin dikatakan seorang yang berilmu, ingin dikatakan seorang yang alim, ini ibadahnya akan menjadi rendah kualitasnya itu. Jadi diperbarui kembali niat itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, sambil kita ngopi subuh, yang sudah dapat kopi silakan. Sambil Bapak Ibu menyelesaikan zikir sunnah subuh. Karena zikir ini ada dua Bapak Ibu. Ada zikir petang dan zikir pagi Bapak Ibu. Zikir pagi atau zikir setelah subuh ini cukup banyak Bapak Ibu. Dan ini semestinya kita sudah hafal di luar kepala. Bukan berarti di dalam buku Pak. Hafalnya itu memang sudah terbiasa kita lakukan. Kapan-kapan kita angkat ini Bapak Ibu. Kita ulas sebentar saja sambil Bapak Ibu ini saling ingatkan. Seperti bacaan subuh itu, zikir subuh itu bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi'i syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu 3 kali, Pak. A'udzu bikalimatil tamami syarri ma khalaq itu 3 kali. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 3 kali. Saidul istighfar 1 kali. Ayat kursi. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim 100 kali. Itu kan agak lama Pak. Saya agak aneh juga kalau ada orang setelah sholat subuh istighfar 3 kali, subhanallah 3 kali, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah, terbang Pak. Itu saudara kita Pak. Bukan masjid ini masjid itu, banyak Pak. Dem subuh, dem asar, semestinya kan dia duduk dulu. Saya pikir ini dia mungkin begawi mungkin Pak. Ada gak kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan? Ternyata tidak juga. Setelah azan, setelah sholat asar, setelah subuh dia nongkrong di depan masjid. Lah, semestinya dia duduk dulu agak sebentar menyelesaikan zikir subuh, zikir pagi dan petangnya itu. Itu lebih afdol. Lebih afdol Bapak Ibu. Daripada dia ngobrol di depan. Sama seperti saat takbiran hari raya kemarin Pak. Mungkin waktu hari Sabtu itu dia belum lebaran Pak. Kita kan lebaran. Waktu kita takbiran, dia lari keluar Pak. Lari keluar. Mungkin ini belum lebaran. Saya pikir seperti itu. Mungkin belum lebaran. Lah ngapa di sini? Aku tanya Pak. Ngapa di sini? Di sebelah masjid, dia di belakang. Ada nunggu kawan rondingan. Lah lemak lah di dalam takbiran. Ya udah berapa halo? Lah agak aneh juga. Takbiran dia duduk di sebelah masjid. Nunggu kawannya keluar. Besoknya sama cek itu juga uang takbiran dia lari. Apakah takbiran itu bid'ah?
Agak aneh juga kalau kita melihat riwayat takbiran itu, Pak. Itu sahabat Umar kan malah di pasar Bapak Ibu keluar. Keliling-keliling pasar ya Pak Asbi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diikuti oleh orang-orang banyak. Itu sejarah takbiran Bapak Ibu. Jadi memperbaiki niat dulu kita di awal untuk meningkatkan kualitas ibadah. Silakan Bapak Ibu. Snack kita sudah sampai Pak. Sambil dengar ceramah, sambil ngopi, sambil makan snack asik juga. Tidak jadi masalah Bapak Ibu. Ada orang itu kan, gurunya berwibawa, tidak usah makan dulu lah. Ngarah, padahal janganlah di depan Pak. Nak dimakan cak mana? Nak dimakan kayak lemak dengan guru lagi ceramah. Enggak, silakan Bapak Ibu. Kalau saya ini sama seperti dosen-dosen yang agak apa namanya? Tidak terlalu ekstrim. Bukan dosen killer, Pak. Dosen killer itu gerak dikit woi, langsung nonjok dia, Pak. Kalau dosen yang biasa itu enggak, dia nak ngobrol, nak ngantuk, silakan itu. Yang kedua, Bapak Ibu, kultum kita ini tidak lama-lama. Yang kedua, meningkatkan perhatian pada aspek mutabaah kepada Nabi. Ittiba Rasul. Jadi kalau kita ibadah ini tidak ittiba Rasul, itu ibadah tidak berkualitas. Hari ini muncul fenomena ibadah yang tidak mengikuti sunnah, ibadah yang tidak ittiba Rasul. Oh banyak hari ini Pak. Menjamur. Sholat sajalah contohnya. Sudah viral sholat itu yang sangat super kilat. Itu kan tidak mencontoh Rasul lagi, tidak ittiba Rasul. Mana tuh makninanya? Tidak ada. Sholat tarawih ngebutnya. Juga sering kita dapatkan di banyak tempat. Kita ini kan sering keliling-keliling, Pak ya. Keliling-keliling Linggau, keliling-keliling keluar kota Linggau, Padang, Jakarta, ikut berjamaah dengan orang lain. Entah kita itu masbuk, entah kita itu. Pokoknya kita sering menjadi makmum, ikut berjamaah. Di situ banyak juga kita temukan orang-orang yang tidak melakukan sesuai dengan sunnah, tidak ittiba Rasul. Banyak Pak. Kita temui di lapangan praktek ibadah umat muslim ini banyak yang tidak ittiba Rasul, bahkan banyak yang bid'ah Bapak Ibu. Kalau bicara bid'ah ini agak berat juga. Karena ada orang-orang yang menganggap itu tidak bid'ah. Ittiba Rasul ini penting. Salat, salah satu ittiba Rasul, bahkan itu termasuk salah satu rukun di dalam salat adalah tumakninah. Tumakninah itu tempatnya di mana? Sewaktu ruku, sewaktu sujud, sewaktu i'tidal. Itu ada tumakninah. Ini enggak, dia tidak pakai itu. Waktu ruku baru nak baca, kita jadi makmum nih Pak. Subhana rabbiyal azim. Dia sami Allah man hamidah. Kita baru nak tegak, kita baru rob, kan robbana walakal hamd. Kita baru nak rob, yo Allahu akbar. Lah sudah aba-aba langsung sujud dia. Di mana tuh makninahnya ini? Ini muncul di akhir zaman di banyak tempat. Jadi ibadah sholat ini harus kita agak gencar juga Ustaz Asbi, Ustaz Malinap, kita mengangkat ini. Jangan dibiarkan begitu saja umat ini terlalu jauh menyimpang Bapak Ibu. Kita ini sebagai mubaligh, Ustaz Asbi, terkadang kita tidak sampai dakwah kita apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Jabar. Kita tidak sampai ke pelosok-pelosok negeri ngomongi, oh sembahyang yang benar tuh macam ini. Tidak sampai. Kita akan menjadi orang yang ikut menanggung beban di hari kiamat Bapak Ibu. Paling tidak kita dengan saudara kita yang sudah sholat, kita beritahu. Paling tidak di kultum-kultum di majelis kita, sebagai P2KP, P2UK, sebagai penyuluh Bapak Ibu, kita berikan ini pencerahan untuk umat muslim. Walaupun dia P2U, walaupun dia itu seorang penyuluh, apa lepasnya Mbak? Belum tentu Bapak Ibu, belum tentu. Mohon maaf ini Mbak. Kadang itu levelnya lah ustadznya.
Levelnya lah Ustaz, sembahyangnya ngebut minta ampun, Mbak. Lah, cak mana nih mengajarkan umat seperti ini? Tidak ittiba Rasul di dalam ibadah. Seperti sholatnya terlalu cepat. Seperti setelah sholat umpama. Banyak hari ini setelah sholat itu bervariasi, Pak, ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan salamnya saja tidak mengikuti sunnah. Bahkan Al-Fatihahnya saja tidak mengikuti sunnah. Ada amal-amal tambahan. Ini banyak di daerah tertentu. Saya dapatkan ini. Seperti begini, Pak. Bacaan Al-Fatihah nih, Pak. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bukan amin, tapi dia mendulukan Rabbighfirli. Agak aneh ini. Baru-baru ini saya temukan di daerah Karya Bakti. Dia baca doa, Pak. Saya waktu itu ngisi tausiah tentang kematian. Jadi suruh doa. Agak tua. Al-Fatihah. Baca seperti tadi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bukan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita kan amin. Dia enggak, bukan amin. Rabbighfirli wali walidayya. Ini satu kesalahan sebenarnya yang harus diluruskan kembali. Mungkin di dalam pemahaman umat yang seperti itu dia menganggap itu benar. Itu menganggap dia mungkin tidak jadi masalah. Itu kan bukan rangkaian ibadah mahdoh, kata seperti itu. Sama seperti sholat, Pak. Dan juga orang yang saya sering mengulang-ulang ini. Salamnya ini, tangannya ini kan dibalikkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi tradisi diikuti oleh orang-orang yang tidak belajar tentang sholat. Kemudian setelah sholat, bukannya istighfar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, alhamdulillah. Bukan seperti itu sebenarnya, Pak. Setelah assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, astagfirullah. Bukan alhamdulillah, Bapak Ibu. Kalau ditegur, apa haram alhamdulillah. Sama seperti orang setelah sholat subuh. Sholat subuh nih, Pak Taswin. Tadi itu kan. Assalamualaikum. Zikir-zikir sebentar. Sembahyang lagi dia sholat sunat. Kemudian ditegur oleh Ustadz, baru mau balik. Wih, sholat sunat sudah subuh ini tidak kate. Apa aku ini masuk neraka gara-gara sembahyang subuh? Sholat sunat setelah subuh. Ustadznya agak bingung juga. Ustadz berpikir, bukan itu yang masukkan kau neraka gara-gara sholat, bukan. Tapi engkau melawan sunnah. Kate Rasulullah ngajarkan sholat sudah subuh itu, sholat sunat sudah subuh. Lawan sunnahnya ini, Pak, yang buat masuk neraka. Bukan karena udah sembahyang subuhnya itu, mungkin sunatnya itu. Ini jawaban agak logis juga sebenarnya. Banyak orang hari ini tidak menurut sunnah, melawan sunnahnya itu. Jadi perhatian kepada ittiba Rasul ini sangat penting, Bapak Ibu. Dikit-dikit jadilah. Rasul sholatnya di masjid, kita berusaha di masjid, Pak. Di awal waktu. Silakan nambu, Pak. Trip kedua bisa ada dua lagi nih risolnya. Tunggu sebentar lagi Pak Svin. Ada lagi nimbul kayak gitu. Yang ketiga, tidak banyak-banyak nih Pak. Yang ketiga, itu ibadah itu dengan khusyuk. Rasulullah kan sudah banyak mengajarkan kiat-kiat khusyuk ini. Beribadah seolah-olah melihat Allah, yang namanya ihsan itu. Ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Beribadah seolah-olah melihat Allah. Seolah-olah, bukan kita itu, oh inilah Allah, bukan. Kita di dalam konsentrasinya itu benar-benar hadir jiwa kita itu di hadapan Allah. Itulah makna anta'budallah ka'annaka tarahu. Seolah-olah melihat Allah betul di depan kita betul. Kalau tidak bisa, fa illam takun tarahu fa innahu yaraq. Dia sedang melihat. Allah itu kan
Al-Basir, Maha melihat. Kan kapan kita angkat tentang Asmaul Husna, Pak? Sering kita angkat, angkat lagi nanti. Al-Basir itu Maha melihat, nak nyumput di bawah kolong, nak nyumput di dalam peti, nak nyumput di mana saja, Allah melihat. Jadi ibadah dengan khusyuk ini penting. Nah, untuk khusyuk ini tentunya kita ada kiat-kiatnya juga, ndak ujuk-ujuk kita bisa khusyuk itu. Untuk khusyuk itu kita pertama bacaan paling tidak sedikit-sedikit ada yang kita pahami, Bapak Ibu. Sami Allahu liman hamidah. Allah memuji orang yang memujinya. Allah mendengar. Sami itu Allah mendengar. Sami Allah, Allah mendengar orang yang memujinya. Nah, sewaktu imam Sami Allahu liman hamidah, makmum itu langsung Rabbana walakal hamd. Bukan makmum itu melok Rabb Sami Allah juga. Enggak. Ini pelajaran-pelajaran kecil-kecil ini penting, Bapak Ibu. Sama seperti kita kemarin di lapangan, ada orang sholat di lapangan. Sholat apa itu? Sewaktu ditanya sholat duha. Sebenarnya Bapak Ibu, waktu kita sholat di lapangan, tidak ada sholat sunnah lain. Kalau ada sholat duha nanti di rumah. Sebelum sholat itu ditegakkan, tidak ada sholat sunnah di situ. Tidak ada, Pak. Nanti orang kan menyangka ini sholat tahiyatul lapangan. Tidak ada. Dia berkala ini duha. Bukan. Sholat id belum ditegakkan. Nanti kalau sholat id sudah, itu pun sholat id di rumah itu pun beda pendapat para ulama, Bapak Ibu. Beda. Sholat id tengah lapangan. Sholat apa duha. Sampai kira. Saya buka lagi, Pak. Apa ini ada duha di tengah lapangan? Tidak rupanya. Bahkan ulama beda pendapat. Bahkan sholat duha pun sudah tergantikan dengan sholat id, Bapak Ibu. Sama seperti sholat tarawih, Pak. Itu sudah menggantikan sholat tahajud, Bapak Ibu. Tapi kan ada pendapat, aku lah biasa tahajud. Nah, kendaklah situ. Lah sudah tarawih, lah witir, nak tahajud. Silahkan situlah. Kalau aku tidak lagi, Pak. Kalau lah tarawih, witir, itulah ada di zaman Rasul itu. Uang nak semayang, baik gawe dia. Tidak tidur. Kan dimarah Rasul itu. Puasa baik panjang tahun. Tidak boleh. Aku biar tidak terganggu ibadah ya Rasul. Aku tidak usah kawin-kawin. Dimarah Rasul. Tidak boleh seperti itu. Kan gawe kita nih nak. Dodo berhari-hari dari pagi sampai malam di masjid. Tidak juga. Jadi kita harus ittiba Rasul. Yang ketiga, Bapak Ibu. Ini penting, Bapak. Terakhir. Yang keempat. Ini sedapat mungkin kita meminta kepada Allah agar ibadah kita ini berkualitas. Salah satu doa, banyak doa-doa tentang ibadah ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan aku yang benar itu memang benar. Beri aku kekuatan untuk melakukannya. Ya Allah, beri aku bahwa yang salah itu salah dan beri aku kekuatan untuk menjauhinya. Salah satu doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Itu salah satu juga. Ada doa yang memang khusus, Bapak Ibu, diajarkan kepada Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ini sahabat Rasul, umurnya di bawah Rasul jauh, Pak. Mu'az bin Jabal ini adalah orang Ansor. Nah, mungkin kalau cerita Ansor Muhajirin tahu. Kalau Muhajirin, sahabat Muhajirin, itu sahabat yang pindah ikut Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Itu Muhajirin namanya, Pak. Rombongan yang pindah itu. Hijrah. Nah, orang-orang yang di Madinah itu sahabat Ansor itu, orang yang menetap itu. Memang dia di Madinah. Dari dulu-dulunya di Madinah, itu rombongan Ansor. Nah, salah satu sahabat Rasul Ansor ini bernama Mu'az bin Jabal. Sewaktu dia masuk Islam, Mu'az bin Jabal ini umurnya masih muda, Pak. 18 tahun. Dan dia seorang yang pintar. Dia termasuk orang yang pertama menjadi duta yang dikirim oleh Rasul. Rasul itu tidak do berdakwah itu dewean ke Yaman ke situ. Tidak, Pak. Rasul itu mengirim utusan, Bapak Ibu, yang ke Yaman. Setelah Rasul di Madinah, ada yang diutus lagi ke Mekah, ada yang diutus ke Yordania, termasuklah Mu'az bin Jabal ini, Bapak Ibu. Diutus oleh Rasulullah itu ke Yaman, Pak. Karena Mu'az bin Jabal ini pintar. Dan Rasulullah sangat senang dengan Mu'az bin Jabal.
Saking senangnya dia termasuk orang yang dicintai oleh Rasul. Satu hari Rasul pegang tangannya. Sini dulu Mu'az. Apa ya Rasulullah? Aku cinta kayak kau nih, sayang nian. Aku akan mengajarkan sebuah doa kepada engkau, Mu'az. Apa doa yang diajarkan Mu'az? Sebelum engkau salam, kata Rasulullah. Ini sunnah, Pak. Jangan tidak diamalkan ini. Sebelum engkau salam, bacalah doa ini. Allahumma a'inna ala dikrika. Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadati. Arti doa ini, ya Allah, Allahumma a'inni ala dikrika. Ya Allah, bantu aku untuk mengingatmu. Bantu aku untuk bersyukur kepadamu. Dan bantu aku memperbaiki ibadahku kepadamu. Di sini 3 poin doa Bapak Ibu. Agar dibantu oleh Allah di dalam hal mengingat Allah. Yang kedua, agar dibantu di dalam bersyukur kepadanya. Yang ketiga, agar dibantu oleh Allah meningkatkan kualitas ibadah. Wa husni ibadati, memperbaiki ibadahku kepadamu. Kalau tidak dengan bantuan Allah, siapa lagi nak bantu kita, Pak? Doa silahul mu'min. Doa itu kan senjata. Tidak ada yang bisa merubah satu takdir Allah kecuali doa. Jadi doa ini ampuh Bapak Ibu. Sering-sering baca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu permintaan kelas level tinggi. Saya sering katakan permintaan ini akan ada level-levelnya. Ada permintaan kelas rendah, sekedar minta besok nak bayar utang ya Allah, itu kelasnya rendah, Pak. Kalau kelas tinggi itu mahabbatullah, ma'rifatullah, mengingat Allah, bersyukur, minta surga, itu kelas-kelas tinggi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, jangan lupakan doa di dalam meningkatkan kualitas ibadah kita. Karena dengan doa itu Allah akan bantu kita, mungkin dengan pemahaman, mungkin dengan mendengar, mungkin dengan belajar. Kualitas ibadah kita akan meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita rangkum bahwa untuk meningkatkan kualitas ibadah itu yang pertama, meningkatkan keikhlasan dan memperbaiki niat. Yang kedua, tingkatkan perhatian kita tentang ittiba Rasul itu. Ini ada dak Rasul ngajarkan? Tinggal bae lah. Seperti azan di kubur. Ada dak Rasul ngajar azan di kubur? Sampaikan azan kubur dati. Juga banyak orang hari ini duduk-duduk di atas kuburan itu, Pak. Itu melawan sunnah. Lebih baik dia duduk di atas bara api. Hari ini banyak orang lewat-lewat saja, lalu lalang di depan orang sholat. Itu kalau dia tahu berdiri selama 40. Tapi yang anehnya juga, malah dia sholat di depan pintu. Agak aneh juga. Pas depan orang lewatnya ada sembahyang. Wah, ini tambah jahil orang di akhir zaman. Jadi meningkatkan perhatian kita pada aspek mutaba'ah, ittiba Rasul. Yang ketiga, ibadah dengan khusyuk. Khusyuk ini penting Bapak Ibu, karena orang yang ibadahnya khusyuk itu dikatakan di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Akan beruntung orang sholatnya khusyuk. Bukan berarti orang yang tidak khusyuk tidak diterima, Pak. Diterima, sah, Pak. Ada dialog. Kalau saya sholat tidak khusyuk, ya Ustadz, apakah sholat saya ini sah? Sah, Pak. Tapi nilainya mungkin 1/8, 1/10. Ini Nabi pernah mengatakan, orang selepas sholat itu dia akan mendapatkan nilai ada 1/10, 1/9, 1/8, ada yang setengah. Mungkin seperti itu. Nilai sholat kita rendah. Yang terakhir, ibadah itu sertailah dengan doa. Kalau ingin meningkatkan level kita di hadapan Allah, minta tolong kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Kita minta tolong kepada Allah. Jangan lupakan doa Bapak Ibu dalam hal apapun, termasuk dalam hal ibadah. Karena ibadah ini hal yang sangat penting, menghantarkan kita menuju makom yang tinggi sehingga kita bisa menuju surga Allah dengan doa. Ini saja, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung, Pak. Nanti kita buka dialog tanya jawabnya. Mungkin hari ini tidak. Kita akan cepat. Yang benar dari Allah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.